bangun yuk. Jadi yang sekarang belum bangun, kita bangunin ya nanti besok-besok juga with the very infamous good morning bangun yuk. Oke, anyway, hari ini bersyukur kalau ada kesempatan buat aku boleh share apa yang Tuhan beberapa hari ini lagi ajarin dan super tegur aku. Tapi before we learn together, let's unite our hearts and we pray together ya. Kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau kami tahu bahwa Bapa yang kami sembah adalah Bapa yang hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kalau Tuhan kasih kami a gift of a new beginning. Dan itu kami bisa rasain di Friday service hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau Allah yang terus mau melakukan hal-hal yang baru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur buat 2024 yang indah kami lalui sama Tuhan. Dan kami very excited to see what God has envisioned for us in 2025. Bapak, kalau sebentar lagi kami juga mau sama-sama belajar tentang apa yang jadi isi hati Tuhan, biarin Tuhan Allah Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami secara leluasa. Bekerja supaya kami boleh sama-sama memberikan hati kami buat kami mau untuk lakuin apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Thank you Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kalau Pastor Martin minggu lalu udah shared a lot about vision. Ada beberapa poin ya. Yang pertama, hidup itu perlu visi. Habis itu seru Paul by the way, karena Pastor Martin share ini waktu minggu lalu waktu kita semua lagi ada di Shenzhen dan di Nanjing tanggal 4 dan tanggal 5 live. Bahkan yang Jakarta belum di reveal ya Vision 2025 apa, tapi yang di Shenzhen udah dapet duluan. Oke, Pastor Martin share kalau hidup itu perlu punya visi. Kalau udah punya perlu dihafal, dijadiin panduan. By the way, siapa yang udah goal setting boleh kasih angkat tangannya atau jempol-jempolnya. Yang belum goal setting segera bertobat dan mari kita goal setting sama-sama ya. Karena visi perlu punya, terus perlu dihafal, dijadiin panduan. Terus kita juga diajar sama Pastor Martin minggu lalu kalau visi meningkatkan standar kita. Visi membuat kita fokus, terhindar dari distraction, dan ada 4 jenis visi. Nah, sebelum aku mau ajak kita untuk nonton satu video singkat, Reels, yang Fred akan putar buat kita. Kan kita tahu ya, ada 4 jenis visi. Ada the kingdom vision, church vision, personal vision juga ada salah satunya. Personal vision dan yearly vision kita yang itu kan. Nah, personal vision ini kita mau sama-sama doain bareng-bareng. Waktu kita doain, aku dapat banyak orang-orang yang chat aku udahan apa yang jadi personal vision mereka. Aku personal visionnya dapat dari Tuhan, ini aku udah bikin 7F sama yang vision, sama penglihatan, sama janji Tuhan, sama ayatnya dari mana, aku sudah tulis semuanya. Nah, tapi ada yang seru, karena a lot of times kita itu ada expectation versus reality. Silakan Fred, videonya. Oke, kita nonton sama-sama ya. Semoga kita tidak relate, semoga di video ini. Tiduran sambil lihat screen. Put the goat down! Drop the goat!
kayak tadi di situ ada yang mau healthy diet, ternyata besokannya langsung makannya yang aneh-aneh. Ada yang mau limit screen time, tapi akhirnya ketiduran sama HP. Nah, semoga kita nggak kayak gitu karena itu yang di luar sana kita nggak kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya berdasarkan research itu menemukan bahwa jadi it's a very new research, a very recent research. Jadi ada people usually they are very excited to make New Year resolution. Tapi did you know that ternyata by the first week only 77% continue their New Year resolution. Nah, ini udah the second week nih. Berarti semoga kita bukan yang termasuk dari 23% yang udah quit the New Year resolution. Terus by the fourth week atau the first month hanya 57% yang continue their New Year resolution. Yang pada bilang, seru Paul, aku tahun ini dapat tentang ini, Tuhan ngomong ini, aku mau lakukan ini, gitu. Only 57% yang masih continue, ini in general ya. Lalu by the end of the year, the people who continue, the portion is just the small part of the pie chart. If you can see itu cuma 9% yang continue until the end of the year. Mereka punya New Year resolution. Nah, a lot of people, they start well, tapi they didn't finish strong. They didn't finish well. A lot of people set their New Year resolution, tapi akhirnya they stop before the end of the year. Kita nggak mau plan our New Year resolution, tapi at the end, we fail. So today, I thought kan, Tuhan ya apa ya caranya? Question is how to make us unstoppable sampai the end of the year. Bisa nggak kita live our vision out yang kita udah plan dengan indah? Tuhan bahkan tahun ini kasih aku a vision yang aku wow sekali. Tapi itu kayak, can it stay until the end of the year? How? How can we be unstoppable until the end of the year? Kita belajar bareng-bareng ya. Yang pertama, that makes us unstoppable. Ya, has a must to have a purpose. Kita baca ya, buat teman-teman yang bareng-bareng boleh baca bareng-bareng. Efesus 2 ayat 10 bilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan itu punya visi bagi hidup kita. Hidup kita punya tujuan. Pertanyaannya, tujuanmu di tahun 2025 ini apa? Dua pemahaman yang salah adalah, yang pertama, a lot of people ngeflow aja. Salah, karena Tuhan bilang tujuan yang Tuhan adakan adalah tujuan baik, bukan gak ada tujuan. Yang kedua, pemahaman yang salah adalah, percuma nanti aku kecewa kalau ada tujuan. Kan mungkin aku bakalan bohot lah tahun ini. Gak, tujuan Tuhan yang Tuhan persiapkan buat kita adalah tujuan yang baik, bukan yang buruk. So find your vision. Find pekerjaan baik apa sih yang Tuhan sedang pengen lakuin di dalam kehidupan kita. Doa dan tanya Tuhan, Tuhan mau aku apa tahun ini? Every year I pray Tuhan mau aku apa tahun ini? Tahun ini Tuhan bilang go and make disciples. Menurut amanat agung, Tuhan bilang, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah mereka. Tuhan ajarin itu. Tuhan seram sekali. Tapi aku percaya kalau Tuhan mau itu bagi hidupku, I claim it dan aku tulis sudahan. Karena aku mau percaya Tuhan have a good tujuan for my life. Sama kayak tahun lalu. Tuhan itu so cool. Aku udah kesaksian di Nanjing waktu makan malam waktu itu. I did not know, I wrote itu Tuhan bakalan lakuin sesuatu. Aku pikir Tuhan cuman bakalan keluarin aku dari ya kelemahan-kelemahan tertentu ya wes itu gitu. Tapi kayak ternyata Tuhan give jauh lebih daripada apa yang aku pikirin. Tuhan bilang tahun lalu Elita akan menjadi
pasukan perang Tuhan di baris terdepan. Walaupun semua itu seperti terror of night, tapi Elita akan dilindungi oleh Tuhan untuk berperang. Dan tahun lalu adalah tahun pertama di mana aku benar-benar berani untuk usir setan. Sebelumnya aku kalau tidur itu selalu nyala lampu karena aku takut. Tuhan itu punya tujuan dan tujuannya baik di dalam kehidupan kita. Ayo kita sama-sama cari tujuannya apa. Kita mau klaim Tuhan itu have good work and the good work is for me. Kalau kita udah di-share new beginning, Christmas service theme. Dan for your information, Christmas service theme itu didoain loh. Bukan tiba-tiba new beginning gitu. Tapi kayak Jakarta memikirkan itu. Nancing dan Sencen masing-masing doa sebelum dikasih tahu apa. Lalu setelah mereka doa masing-masing, new beginning, a gift of hope to see the new beginning also. Everybody, we pray and we get new beginning because God really wants to give us, His church, BCC family, a new beginning. Let's claim it. To be God's masterpiece is to have a purpose. Visi gereja kita juga, itu ada yang semua yang doa akhir tahun, doa bareng dan kita langsung dapat 4 kata kunci dan akhirnya rising in His glorious vision. Rising, glorious, dan abis itu calling, ada 3 kata kunci. Rise, bangkit, glorious, kemuliaan, calling. Ini visi gereja keren Paul, dan ini visi gereja buat kita. Ini visi kita juga. God has good works that He plans, and it is for me. We have to claim this. Yang kedua, once you find your vision, by the way buat teman-teman yang udah try to pray for personal vision, tapi misal belum dapat, know that our church vision is also our personal vision. Karena church vision kita nggak mungkin beda jauh dari apa yang jadi personal vision kita. Karena pasti semuanya itu align, bahkan sama kingdom vision. Yang kedua, once you find your vision, believe in it. Firman bilang, kita baca sama-sama ya. Nggak usah unmute, tapi kita baca sama-sama. Karena firman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya kita waktu itu di-encourage sama Pastor Rika, kalau misalnya kita lagi baca Alkitab 365, kita bacanya sambil bersuara. And I never did it. I did not know about it until she said it waktu equipping beberapa waktu lalu. Dan I start practicing it. Ternyata lebih banyak hal yang kita bisa dapat. Jadi kita baca sama-sama ya, in our own room. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Pada saat kita kayak gak percaya, kita juga akan susah untuk dapetin sesuatu. Kemarin waktu sempet kan di Jakarta aku ikut Famsel. Waktu Famsel itu ditanya, disuruh bahas tentang harapan 2025-nya apa. Waktu mau jawab itu kan I say, go and make disciples across nations. Kan harusnya jawabnya kayak gitu kan. Terus habis itu, aku itu cuman berhenti di go, terus aku pause dulu karena aku kayak agak sedikit, kayak aduh, terlalu gimana ya nanti kayak gitu. Jadi kayak agak sedikit ragu, nggak yakin gitu. Terus di situ Tuhan tegur aku, kamu ragu ya, makanya kamu tidak bilang. Aku bilang go, terus tiba-tiba Karvin nyeletuk, be a blessing for nations ya. Terus aku bilang, iya, be blessing for nations. Terus Tuhan bilang, jangan kecilin visiku bagi hidupmu. Aku gak cuman panggil kamu jadi blessing for nations kok. Aku panggil kamu untuk pergi mengajar, jadikan bangsa muridku. Aku panggil kamu itu besar. Jangan belittle my vision. Aku Allah yang bisa lakuin hal besar. Would you believe in me? And I said, Lord, I have doubts. Tapi I want to learn to believe. Because the Lord said, you have to believe for you to get it. Jadi, when God gave us a vision, ayo kita sama-sama percaya. Because to believe is to have. Waktu aku worship, Tuhan ajarin aku. Kan aku bilang, Tuhan, aku sebenarnya agak takut. Terus aku juga merasa aku itu tidak mampu. Ini susah sekali.
besar sekali panggilan Tuhan. By the way ini ya juga pasti kan ini ya karena aku ketakutan, bukan karena itu besar sebenarnya ya kan. Karena kita semua sebenarnya dipanggil untuk melakukan amanat itu bersama-sama. Jadi nggak ada yang wow. Nah tapi aku bilang, Tuhan aku takut. Aku itu merasa aku nggak bisa gitu. Terus Tuhan bilang, pada saat kamu pikirin yang kamu nggak bisa sekarang, kamu itu sedang berdiri di sini. Sedangkan visi yang Tuhan kasih itu di sana. Nah kalau misalnya you are so busy being in this state, you will never reach the vision in that state. Belajar Elita untuk berjalan ke visi. Berjalan ke visi berarti berjalan keluar dari tempat aku yang sekarang, yang penuh ketakutan, karena Tuhan bilang, that's not the place where I want you to be in. Tempat di mana kita berada, yang sekarang, yang penuh dengan kelemahan, misal, sebelum kita melihat visi Tuhan terjadi, itu bukan tempat di mana yang Tuhan mau kita menuju. Tuhan punya good work as a vision. Dan itulah tempat yang Tuhan mau kita tuju. Dan kita mau ke sana. We believe and we have it. Aku punya kejadian kayak satu contoh. Kemarin itu my brother tiba-tiba chat di grup. Ada chatnya. Mungkin Fred boleh tampilin. Jadi chatnya itu dia bilang, selamat pagi Bapak Jonathan. Disensor ya nama lengkapnya biar tidak di stok. Selamat pagi Bapak Jonathan dari Bank BRI. Terus dia langsung respon pertamanya apa kalau kita baca? Mosok iki real. Nah mungkin LRL boleh translate apa maksudnya mosok iki real. Apa L? Ya, masa ini beneran? Masa ini beneran sih? Gitu kan. Respon pertamanya langsung kan kita itu di grup keluarga anaknya berlima kan. Jadi langsung rame. Wow, cepetan get contact katanya Lin. Terus yang lain nimpahin. Hah? Iya ta? Kok aku gak dicat ya? Padahal aku udah nabung banyak. Belum rezeki berarti. Ada yang langsung nyinyir-nyinyir kayak gitu. My sister yang satunya lagi. Terus chat lagi. Nah, kebetulan di hari yang sama aku itu juga dapat telepon. Tapi aku tuh kayak tiap kali dapat telepon dari kayak gini itu aku tidak pernah gubris gara-gara kayak menurutku ini pasti selalu tidak real. Menurutku selalu tidak real. Jadi kalau ada yang telepon dan ngomong kayak gini, bye. Menurutku ini pasti 100 juta % tidak real, ya toh. Nah, tapi ternyata ini maksudnya akhirnya waktu my brother itu cek dan follow through, the next day he came to BRI di Ponorogo. And we see 1, 2, 3. Duar, he really got the motor, guys. It's real. Dan langsung yang kemarin my sister yang bilang, mosok iki real, langsung kok isa ya apa caranya langsung tanya. Terus yang kemarin langsung, terus my brother yang bilang, yang my brother kan my sister yang Lin bilangnya get contact, kalau my brother kan mosok iki real. Dari mosok iki real, when he got it, he said yo nabung dan transaksi. Jadi gampang kan, yo nabung dan transaksi. Sebelum he get it, he's like mosok iki real, sungguhan tak iki real, saya tak research. And then he research, yeah. But after he got it, he said wah yo nabung dan transaksi. Terus my sister yang satunya lagi bilang, wah semoga tahun depan rezekiku. Terus rezeki pakai tulisan REJEKI, rezeki. Semoga rezekiku tahun depan. Jadi kayak ayo kita sama-sama believe. When sometimes it seems very hard to believe, but when we really believe, we will have it. Karena kalau janjinya dari Tuhan, beda ya sama yang telepon tiba-tiba kayak suka telepon aku. Tapi when we really, it's coming from an official source, official BRI, it's real. If it's coming from God, it's real. So kita, ayo believe. To believe is to have. Once we have the vision, ayo believe sama-sama. Jangan jadi kayak aku yang ditegur sama Tuhan waktu gak berani ngomong vision itu. Go to where God wants you to be. Listen to God more than your own smartness. Wah, pengalamanku bilang aku ini memang gak terlalu jago. Pengalamanku bilang aku ini ya biasa-biasa aja lah. Aku juga wes coba berkali-kali gak bisa. Itu pengalaman. Don't listen to your own smartness, fear, or doubt. Tapi listen to God.
listen to his vision and believe in it. Waktu kita nggak sepakat sama Tuhan, kita sebenarnya lagi sepakat sama iblis. Misal Tuhan bilang, Elita, aku percaya dan aku akan menjadikan kamu anointed gitu misal. Tapi aku bilang, hah, nggak mungkin, aku ini soalnya itu loh, suka salah-salah, suka kayak gini, ini aku tidak mungkin bisa Tuhan. Aku ini memang berarti aku percaya kan, kalau misalnya aku ini tidak mampu, aku percaya aku ini gagal, aku percaya aku ini bodoh. Sebenarnya itu perkataan setan, dan kalau aku tidak sepakat sama Tuhan, berarti aku lagi sepakat sama iblis. Jika kita tidak sepakat sama Tuhan, kita lagi sepakat sama iblis. Pertanyaannya, masa kita mau sepakat sama iblis? Jadi ayo kita sama-sama belajar. To believe is to have. Dan I proclaim what's my vision. Because aku mau believe that God will do it in my life. Oke ya, to believe is to have. Nah, yang ketiga, setelah kita percaya kalau memang visi itu buat kita, yang pertama tadi kita tahu visinya apa, yang kedua kita percaya, yang ketiga kita mau live in God. Ingini visi itu. Kayak itu punyaku. Berarti kalau misalnya my brother kayak udah dapat motornya, terus tiba-tiba motornya diambil sama orang lain, BRI-nya tiba-tiba mau ambil balik. Kan pasti deh, loh, tapi kan ini sudah dikasih ke aku. Sama, ayo kita punya hati yang desire. Kan ini visiku, berarti aku mau ini terjadi di dalam hidupku. Ini beneran terjadi. Ingini visi itu sampai visi itu beneran terjadi. How to do that? Very crazy prayer that will make you, the prayer list that will make you succeed in doing that is when we pray, Tuhan ajar aku untuk tinggal di dalam Tuhan. Ajar aku untuk desire Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita tinggal di dalam Tuhan, kita baca bareng-bareng ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oke? Mari kita baca sama-sama in our own place sampai our ears kedengeran. Nggak perlu unmute. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, ingini visi itu. Tinggallah di dalam Kristus. Kalau kita lihat tinggal itu comes from the word, bahasa Yunani itu meno. Next, Fred, boleh next slide. Meno itu artinya kalau kita lihat itu stay, it dwell, continue, endure, remain steadfast. Tinggal, kalau kita itu biasa ngomong di Jawa itu nancep gitu, kayak beneran nancep gitu. Buat aku bisa nancep itu aku kayak menancapkan diri, dan tinggal ini comes from an active word. Bukan kita tiba-tiba bilang, oke, visi tahun ini aku mau lebih dekat sama Tuhan. Tiba-tiba dengan jurus-jurus Tuhan membuat aku dekat. Enggak, tapi kayak ini also kita mau aktif, kita mau tinggal, kita mau aktif nancep, kita menancapkan diri. Tinggal itu an active word. It's like menancapkan diri. Bisa nggak kalau misalnya kita menancapkan diri itu maksudnya kita cuma hadir. Ya udah, yang penting aku hadir di Friday service, aku tidak skip Friday service, tidak skip. Wah, aku pasti luar biasa langsung. Kalau kita jadikan semua ritual itu berarti kita cuma hadir. Tapi beda kalau kita itu punya hati yang kayak aku mau dwell. Aku mau tinggal, aku mau abide, aku mau steadfast, aku mau nancep. Aku nggak mau cuman kayak senggol-senggol dikit gitu. Tapi kalau ada Friday service itu apa, aku mau nancep dah. Firman itu ngomong apa, aku mau nancep sampai firman itu. Nancep sampai di otakku gitu. Kayak kalau misalnya kita kayak gitu, then we will bear fruits. Nah, kalau misalnya kita cuman hadir, ngomong tentang hadir, misal ya, service Femsel gabungan. Misal di Sencen itu ada di Link Tower. Nah, kalau misalnya mau ngomong hadir, AI yang jaga link lebih sering hadir di tempat Femsel kita daripada kita lebih sering hadir di sana. Satpam di PJ. Kita kan sekarang di Jakarta ada PJ. Welcome teman-teman, nanti kalau balik dia harusnya lebih keren dari kita. Kalau misalnya cuman hadir tok,
itu bisa bikin kita deket sama Tuhan. Tapi kita mau sama-sama, ayo tahun ini upgrade yuk. Kita punya hati yang gak cuman hadir tapi jadi ritual, tapi kita punya hati yang bareng-bareng. Aku mau loh actively nancep gitu sama Tuhan, actively dwell, actively tinggal. Aku mau melekat. Waktu aku doa, Tuhan apa sih isi hati Tuhan sebenarnya buat teman-teman yang datang ke Friday Service, Tuhan bilang, I want my child untuk desire me more than anything else. Wah, crazy I think. Karena do you know that sebenarnya lebih daripada kita pengen Friday Service ini, kayak kita pengen dengar Tuhan, Tuhan itu jauh lebih pengen kita loh. Tuhan itu yang merindukan kita. Tuhan merindukan kita sekali. Nah, kalau Tuhan sudah merindukan kita berkali-kali sampai kayak Tuhan tangkep kita di China. Ada beberapa orang yang baru sungguh-sungguh ikut Tuhan, termasuk aku waktu di China. Tuhan itu nggak main-main loh, berusaha tangkap aku dari SMP, SMA, sampai aku kabur ke negeri China. Akhirnya Tuhan tangkapnya di China. Tuhan kok yang mengingini kita. Kalau misalnya Tuhan sedemikian terus mengejar kita, boleh nggak kalau tahun ini kita yang nancep sama Tuhan? Tuhan udah kejar-kejar kita, boleh nggak kalau tahun ini kita yang, oke Tuhan, aku desire you so much, because I know that you desire me. Kalau kita mikir kayak, kadang-kadang aku kalau datang ke Tuhan itu aku merasa nggak layak, itu bohong sekali. Karena tahu nggak, aku itu sebelum Friday Service ini aku minta teman-teman beberapa untuk doa. Sebenarnya Tuhan mau ngomong apa? Tahu nggak, yang Tuhan ngomong ke kita, beberapa dari kita itu sama semuanya. Tuhan mau relationship. Kalau ada dari kita yang merasa kayak, aku ini loh gak layak, rasanya aku itu gak bisa sedekat sama Tuhan kayak orang-orang lain deket sama Tuhan. Itu bohong sekali, karena yang Tuhan bilang itu so clear. Tuhan wants a relationship. So in this year, kalau God has been wanting us, boleh nggak kalau kita nggak bikin Tuhan one-sided this year, tapi kita sungguh-sungguh nancep gitu loh ke pokok anggur, benar-benar nancep ke Tuhan. I want you Lord more than I want anything else. I desire you Lord more than I desire anything else. Everything jadi matter. Karena aku jadi Friday Service karena aku mau Tuhan. Aku jadi Sunday Femsel gabungan karena aku mau Tuhan. Aku jadi baca firman karena aku desire Tuhan. Next, kita lihat ada satu cewek ya, keren pol, namanya Joycelyn. Ini ada di sini. Dia ini jadi lulusan dari MIT. I search the credibility of MIT. Itu dia udah jadi number 1 university in the world for 13 consecutive years based on QS rank. Dan Joycelyn ini meninggalkan, dia S2 di MIT, lulus, nilainya sangat baik. Terus dia kerja di perusahaan IT. Terus habis itu dia very professional IT and engineering in a private sector, ya, famous company. But then one day she decided, okay, I will leave all of this. I was from Colorado and I grew up in Colombia, but I will leave all of this dan aku akan pergi ke Papua, cuman buat nyetir pesawat baling-baling namanya NG Turbo atau apa gitu. Pokoknya aku udah lihat fotonya kayak cuman pesawat baling-baling. Tahu nggak, dia bukan fly passenger loh. Dia itu fly COVID supply. Dia fly barang. Tapi she leave all of that dan dia pergi ke Papua buat dia fly pesawat baling-baling yang padahal dia punya a lot of achievement. Di sini kita semua banyak pol yang punya yang pinter-pinter pol. Tapi she went there karena God called her. Bukan berarti kita semua bakalan dipanggil untuk ke Papua ya. Tapi maksudnya God has specific calling for us. Tapi she choose God's calling more than her own achievement. Dia sampai bilang kayak, my prayer each morning is that I would be sensitive to God. That I would be a blessing to someone somehow that day. It might not be through flying or IT, but it might just be through a 30-second conversation. Jadi 30 detik buat dia itu berharga. Kita kadang-kadang dikasih, misal pemaparan 2 jam, kita merasa, aduh ini aku tahu apa semua satu kecamatan. Tapi buat dia yang jauh lebih pintar dari aku, ya, 30 detik itu sangat berharga dan dia value it so much.
Everything itu matter. Kalau misalnya kita tahu esensinya. Jadi start putting meaning in what you do. Why you join CPT? Why you join FAMSAL? Why you join Friday service? Why do you seek God? Why do you pray? Why do you read the Bible? Everything matter. Even the smallest 30 seconds in the helicopter matter. Apalagi kalau misalnya 1 hour with God matters. Karena aku lagi ketemu Tuhan loh. Karena lagi mau dengerin hatinya Tuhan loh. Everything itu matter kok. Kalau misalnya kita tahu esensinya. Dan aku berdoa kita boleh mulai tahun ini dengan kita bilang, aku mau Tuhan. Makanya aku lakuin apa yang aku lakuin. Buat aku, melakukan visi Tuhan itu di luar comfort zone aku. Tapi aku bilang, Tuhan aku mau Tuhan. Jadi aku mau belajar lakuin itu. Ayo, let's desire God. Pastor Martin bilang, kalau misalnya kita itu harus lakuin visi dengan antusias. Masih ingat gak? Antusias itu come from what word? Dia bilang bagus Paul. Pastor Martin bilang it comes from the word entheos. Antusias datang dari kata-kata entheos yang berarti di dalam Tuhan. Kita cuma bisa antusias kalau misalnya kita di dalam Tuhan. Kita cuma bisa unstoppable sampai the end of the year kalau misalnya kita di dalam Tuhan. Jadi for everything that we do, let's desire God. Aku mau Tuhan. Jadi aku mau lakuin. Aku takut tapi aku mau percaya. Aku nggak bisa tapi aku mau Tuhan. Jadi aku mau percaya. Aku maunya yang Tuhan mau bagi hidupku. Loh tapi kan aku udah banyak masalah. Aku denger banyak Paul yang bilang kayak gini. Aku itu ya sudah banyak masalah. Keluargaku bertengkar terus. Mama papa bertengkar. Aku harus jadi penengah. Belum lagi. Ini aku harus cari untuk kuliah, kerja, apa semua. Banyak Paul yang aku harus lakuin. Masa aku masih disuruhnya disiplin, tambah-tambahin pekerjaan, padahal pikiranku sudah banyak. Ke siapa? Ups, mungkin boleh bantu, Fred. Ya, padahal pikiranku udah banyak. Tapi masa aku masih disuruh pikirin mau cari Tuhan lagi, padahal sudah banyak Paul. Nah itu salah. Karena percaya nggak sih Tuhan itu sumber jawaban. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah percaya ini dan kita nggak pernah lakuin, kita kapan mau lihat kalau beneran Tuhan itu bisa loh jadi penghibur pada saat kita sedih. Tapi kalau kita sedih, kita jadinya malah pengen denger lagu yang lebih galau lagi supaya lebih sedih lagi. Kapan kita ngerasain penghiburan dari Tuhan kalau misalnya kita nggak pernah kasih kesempatan buat Tuhan bener-bener melakuin itu. Jadi, let's mengingini tinggal di dalam Tuhan. Yang keempat, let go of your old self. Firman bilang, kita baca sama-sama karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kita mau baca sampai our ears dengar. Dan semoga kita waktu baca 365 juga ya, nggak cuma waktu rame-rame. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Don't only stop in wanting God, but you have to let go too. Nggak bisa loyalty-nya itu divided. Orang yang bercabang hatinya, dia juga nggak bisa dapetin apa-apa kan. Jangan cuman tahu, believe, want, terus kayak oke, aku mau, tapi nggak ada yang di let go. Itu juga nggak bisa. Karena harus mati the old self supaya bisa have the new one, the new will come. Jadi beberapa hari ini aku denger curhat, ada yang curhat panjang Paul, sekali curhat 20 chat ya, tapi ini anonymous, banyak Paul. Aku mau belajar untuk lebih sabar karena orang bikin aku emosi. Aku mau belajar untuk lebih mengasihi karena orang-orang di sekitarku nggak becus. Coba, ada yang salah nggak sama statement ini? Aku mau belajar lebih sabar sama orang-orang yang suka bikin aku emosi.
Ini agak gawat statementnya. Kenapa? Karena fokusnya di orang lain yang mereka itu kayak, ya orang-orang ini sih soalnya, mereka itu soalnya bikin aku emosi terus. Mereka ini soalnya memang gak becus orang-orang ini. Tak pikir-pikir. Nah, tapi we have to let go of that buat kita bisa benar-benar sabar. Kita bisa benar-benar mengasihi. Udahkah kita bisa kayak bukan orang lain yang harus berubah, tapi diri kita yang harus berubah. Kita benar-benar harus let go juga. Tahun ini aku tulis loh, sebelum aku bilang, Tuhan, aku mau lebih dekat sama Tuhan. Tuhan, aku mau lakuin visi Tuhan. Tapi aku juga have a list of a lot of things yang aku tulis. Kelemahan Elita di tahun 2024. Aku tulis, kelemahan Elita di tahun 2024. Terus aku tulis, 1, apa, 2, apa, 3, apa, I have a list. Terus aku bilang, Tuhan, aku sudah gak mau ini lagi di tahun 2025. Bukan tentang orang lain yang salah, tapi aku selalu bisa berespon dengan benar. Dan aku jujurly, itu responnya salah sih Tuhan. Jadi aku admit, oke, dan aku tulis lebih dari 10 hal yang aku harus let go. The bad habits yang aku harus let go. Lebih dari orang lain yang kita suruh mereka let go, ayo kita sama-sama kita yang let go. Apa yang kita mau repent from. To let go is to repent from it. Kita mau bertobat. Bukan cuman bilang, oke, ini bagus, mau ini, tapi nggak ada pertobatan. Kita harus bertobat juga. Aku mau lebih dekat sama Tuhan, tapi aku mau bertobat dari aku yang selalu tidak mengutamakan Tuhan. Aku mau hidup dalam panggilan Tuhan, tapi aku juga mau bertobat dari aku yang selalu takut dan merasa aku nggak bisa. Aku mau, tapi aku juga mau bertobat. Harus ada pertobatannya. Ada a very good quote yang kemarin aku baca, dia bilang, Dear Lord, whatever it is that I desire, may I desire you more. Whatever I seek, may I seek you more. Whatever I love, may I love you more. May you be more to me than anything in this world. Ayo, let go of the things that we desire more than God. Kira-kira apa hari-hari ini yang kita desire more than God? Apa hari-hari ini yang kita seek more than God? Apa yang hari-hari ini kita rasa itu it means more to us than God? We love it more than God. Ada orang yang bilang ke aku pokoknya wajib untuk pergi ke negara A karena aku mau di negara itu. Pokoknya aku harus ke sana, gitu. Terus I ask, what if God wants you to be here? A lot of times kita udah punya plan kan. 2025 ini, pokoknya aku ini sudah harus penghasilan segini, gini. A lot of times we set our goal, tapi we don't ask God, but actually what do you want, Lord? I put aside first what I thought I want a lot, tapi I ask first what God wants. Dan percaya dia Bapa yang baik sehingga dia pasti nggak mungkin memberikan lebih buruk dan mengingini yang lebih buruk dari yang kita yang terbatas ini loh bisa pikir. So, what do you desire more than God, seek more than God, love more than God, and mean to you more than God? Let's write it down. Jangan cuman punya New Year resolution yang tentang visi aku mau lakukan ini. Tapi juga let's reflect on the things, a list on what we need to repent from and don't do it again this year. Let's try together. Karena benih harus mati sebelum dia bisa bertumbuh. Nah, kalau misalnya kita udah kejar money, fame, profesor terbaik, yang penting disukain orang, it matters to me more. Ya, let's let go of it. If you can buy something so expensive, misal beli baju 500.000 atau 500 RMB. Tapi kalau misalnya kita kasih persembahan, ini by the way nggak ada pesan sponsor. Kalau kita kasih persembahan 500.000, kita mikir atau enggak? Tapi kalau kita makan 500.000, ice skating 500.000, mikir enggak? Beli baju baru 500.000, mikir enggak? Tapi kasih persembahan, mikir enggak? What do we desire more than God? What means to us more than God? Aku itu pernah dengar Cirika bilang kayak gini, kan aku ini rutin facial setiap bulan ya, maklum mukaku kan jerawatan toh. Terus habis itu Cirika itu bilang, kan aku tanya, ayo kita facial bareng.
me time gitu. Terus Jerica bilang, wah kalau facial atau pijat itu sayang uangnya kadang-kadang. Terus tapi aku lihat sebenarnya Jerica itu nggak pelit, karena kalau misalnya pergi misi, coba kita lihat berapa yang they spend actually. Are we willing to spend more for God than what we thought is pleasure? Kalau kita willing to spend beli baju, beli HP baru, berapa belas juta. Tapi kalau misalnya kita melakukan itu bagi Tuhan dan Tuhan minta kita untuk memberi, apakah kita second thought? Do God matter more than what we like more? Apa penghalang visimu yang kamu harus let go? Karena yang kita desire more, mean more, and love more bisa jadi penghalang kita buat kita bisa tumbuh di dalam visi yang Tuhan kasih buat kita. Before you spend something, ask yourself worth it atau enggak. Sama kayak pada saat kita kasih persembahan, kadang-kadang kenapa kita bisa tanya worth it gak ya, tapi kalau kita beli baju kita nggak tanya. Justru harusnya kebalik. Kalau aku bisa beli baju 500.000, aku bahkan harus lebih bisa lagi untuk mau memberi semua yang aku miliki bagi Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih worth it daripada penampilanku. Bukan berarti tapi aku dress up-nya jelek-jelek ya. Puji Tuhan kemarin Tino bantuin kirimin taupau, ada Hana yang kirimin, maksudnya logistiknya. Luar biasa this family. Oke ya. Dan Tuhan bilang, kalau misalnya kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bersih, maksudnya let go itu kan of the impurities kan. Let go of the desire yang tidak sesuai, yang tidak bersih. Itu semua tidak mungkin jauh dari firman. Karena yang bisa bikin kita bersih cuman firman. Jadi ayo, tahun ini udah jangan yang namanya tidak bisa disiplin. Masa dari awal kita ketemu Tuhan sampai sekarang yang jadi pergumulan kita setiap tahun supaya disiplin, supaya lebih disiplin, supaya lebih disiplin. Ayo tahun ini kita benar-benar breakthrough. Firman itu penting buat jadiin kita bersih. Yang terakhir, jangan mau lagi ditipu sama iblis. To walk with Christ is to be unstoppable. Ini juga yang aku belajar dan ditegur banyak sekali hari-hari ini. Kita baca sama-sama ya, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Sampai our ears listen. 1, 2, 3. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Tuhan itu kasih promise of new thing. Tapi bisa aja waktu kita OTW ke sana itu ada wilderness dan desert. Nah, tapi kalau kita benar-benar baca firman-Nya ini bilang, a way in the wilderness, rivers in the desert. Sebenarnya yang mau di-emphasize itu kayak, wah, there's something yang don't make sense. By the way, river, kemarin aku baca ini. Kenapa ya ini river? Rivers, bukan river, just one. Tapi it's like yang di luar nurul gitu. Kalau kata Ciudit di luar nurul. Karena ada rivers, bukan cuman river. Tuhan itu make miraculous things gitu. Harusnya when we face wilderness and we face desert, itu harusnya malah jadi a place where God show His miracle of getting us through it. So, baca firman untuk mengenal dia Allah yang seperti apa kan? Ternyata setelah baca firman mengenal, Friday service beberapa waktu lalu Rika share kan tentang baca firman untuk mengenal Allah. It really blessed me. Anyway, baca firman mengenal Allah. Oh, seperti apa ya? Dia itu Allah yang seperti apa? Oh, ternyata dia Allah yang bakalan make way in the wilderness and rivers in the desert. No way akan jadi way. No provision akan jadi provision. Itu loh Tuhan kita. Nah, kalau kita baca lagi, firman juga bilang, Roh Kudus itu air, Roh Kudus itu api. Nah, tapi a lot of people say, aku itu burn out. Kayak sering Paul dengar kata-kata burn out di tahun 2024. Orang-orang pada bilang burn out. Tapi coba kita logikakan. Kalau Roh Kudus itu api, masa kita itu burn out? Itu kan tidak make sense. Seharusnya kalau Roh Kudus itu api, malah itu kita terbakar gitu kan. Kalau Roh Kudus itu api. Tapi masa
kita malah burn out. Itu gak make sense. Tidak mungkin kalau kita benar-benar tertancap pada pokok anggur, kita sinkron sama Roh Kudus, tapi kita burn out. Jangan percaya tipuan iblis lagi kalau burn out itu gak make sense. Kalau kita benar-benar sinkron sama Roh Kudus yang adalah api, harusnya kita makin terbakar. Kalau misalnya Roh Kudus itu air, ya harusnya kita semakin basah. Contoh, Firman bilang, menabur dengan menangis akan menuai dengan sukacita. Ya kenapa? Karena kita malah semakin basah. Kita menabur dengan nangis, wah malah semakin planted. Kita malah akan semakin banyak buah-buah yang kita tuai dengan sukacita. Make sense, right? It's simple logic, right? Jadi nggak mungkin kalau kita deket sama Tuhan, sinkron sama Roh Kudus, kita burn out. Jadi, yuk yang pada pernah burn out di tahun 2024, let this be a reflection. Did we sinkron sama Roh Kudus? Did we tertancap pada pokok anggur itu? Did we really tinggal, nancep kepada Allah? Kalau misalnya kita nancep sama Roh Kudus, gak mungkin kita itu burn out. Yang ada kita malah kebakar karena Roh Kudus itu api yang memurnikan, ya. Jadi ayo kita sama-sama evaluasi prioritas kita selama setahun belakang itu. Apakah yang seharusnya mungkin di Tuhan Yesus yang tanggung, tapi kita kayak semuanya aku aja gitu. Mungkin ada mismanagement, karena nggak mungkin sih Tuhan yang bikin kita burn out. It doesn't make sense. To close, for me, waktu aku lihat tahun 2024 kemarin itu nggak mudah untuk lakuin visi yang Tuhan bilang, ya kan? Aku harus breakthrough dari aku nggak terlalu percaya sama karunia roh. Aku harus breakthrough dari aku takut setan. Terus habis itu, waktu doa bareng, langsung ketemunya sama kuntilanak. Itu sangat menakutkan. Terus waktu aku juga harus breakthrough waktu doa, jalan-jalan tiba-tiba Tuhan tunjuk ada bayangan gitu. Kan seram sekali toh biasanya. Aku juga jalan sendiri nih malah jalan ketemu bayangan. Ya kalau ketemu malaikat, ini ketemunya bayangan-bayangan. Kan agak seram. Nah, jadi kayak tahun 2024 itu gak mudah buat aku. Tapi tahun 2024 itu indah karena ada Tuhan di tahun 2024. Aku kemarin lomba sama Tino. Oke Tino, kita lomba ya. Siapa yang bisa tulis lebih banyak tentang apa yang Tuhan lakuin sepanjang tahun ini. Terus aku cepat-cepat catat, Tuhan ngapain aja, Tuhan ngapain aja. Terus aku tulis, ternyata banyak ya yang Tuhan lakuin gitu. Terus aku terharu karena banyak yang Tuhan lakuin. Terus aku bilang, Tuhan, 2024 itu susah loh. Tapi aku bisa nyatakan bahwa 2024 itu indah karena ada Tuhan di 2024. 2025 mungkin Tuhan kasih aku visi yang susah, lebih susah lagi. Tapi aku mau bilang, aku percaya kalau ini bakalan jadi yang indah, tahun yang indah, karena aku tahu aku tinggal di dalam Tuhan yang hidup. Jadi aku gak akan pernah merasa bahwa ini tuh malah jelek, malah buruk gitu. Tapi malah indah karena aku lihat Tuhan yang ada bersama dengan aku. Ini malah semakin indah. Jadi, more than all things that God did, that God can do, that God can bless, that God can bla 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 bla. Having God on its own di 2024 makes everything lebih indah. Dan kita memulai tahun ini dengan sebuah kepercayaan bahwa Tuhan itu mau kita semua loh. Makanya Tuhan itu bisa bilang message-nya ke Al, ke William, ke Keisha, ke aku, ke teman-teman yang aku minta berdoa untuk sebelum Friday service ini mulai, bisa bilang, Tuhan itu bilang, I wanna give a new relationship. I want a relationship with them. Jadi, know that 2025 will be indah, karena pasti ada Tuhan. Tapi, maukah kita menancap? Karena Tuhan sudah panggil kita buat menancap. Oke, yang Tuhan mau lakuin itu besar, benar-benar besar, dan it is for us. So, would you take it, believe it, and desire it? Kita mau percaya 5 hal ini ya. I have a vision. I believe the vision is mine. I will live in God.
Aku akan tinggal nancep sama Tuhan. Pokoknya nggak bisa kalau nggak ada Tuhan. Nggak bisa kalau misalnya nggak baca firman. Nggak bisa kalau misalnya nggak nyembah. Nggak bisa kalau misalnya nggak deket-deket sama Tuhan. I will let go of what I desire, seek, and love more than God. Kalau itu dosa yang kita selama ini struggle dan Tuhan udah bilang stop. Jangan bilang, oke ya Tuhan dikit lagi. Aku kurangi intensitasnya. Enggak, stop. I will let it go. And I will walk with Christ even in the wilderness. Kita bareng-bareng lakuin ini sama-sama. Oke? That's it yang aku mau share. Semoga kita boleh benar-benar bukan cuman jadi pendengar, karena murid tadi Keisha bilang kita jadi murid-murid itu mendengar dan kita melakukan. Biarin apa yang jadi kebenaran, kita boleh belajar sama-sama. Tuhan sudah tegur aku banyak sekali, makanya aku penuh dengan keharuan. Nah, aku berdoa kalau kita sama-sama ditegur dan bersyukur kalau Tuhan kasih kesempatan buat aku bisa share apa yang Tuhan tegur sama aku. Nah, aku berdoa kalau kita ditegur hari ini, yuk punya hati yang kayak spon gitu loh, yang kayak oke Tuhan, kalau memang ini yang Tuhan mau, aku mau langsung taatnya. Gak kayak, oke ya ini aku udah tahu ya, dari zaman kapan aku memang sudah mau tinggal di dalam Tuhan, tapi gak tinggal-tinggal. Ayo kita beneran, take the commitment. Ambil langkah. Kalau 2024 udah full of knowledge. Ayo 2025 ini action gitu loh. Rising! Dia bilang rising! In His glorious calling. Berarti ayo! Setiap kali habis Friday service, bangkit gitu loh. Ada maknanya, makanya it matters. Oke, let's close in prayer ya. Sebelum William juga boleh take over, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, thank you Tuhan kalau misalnya kita punya Allah yang bikin a lot of things in our lives itu jadi indah. Thank you Tuhan kalau misalnya Engkau Allah yang give us a vision, and the vision is ours. Give us the heart, Lord, that we may believe in the vision that you have given to us. And give us the heart that wants to live in you so that we can continue walking in your vision until the vision Tuhan lihat itu sudah finishing well. Give us the heart, Lord, that we may know you, supaya pada saat kita jalan di wilderness, kita jalan di desert, kita boleh lihat the river, kita boleh lihat apa hal baik yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Bapak, biarin di tahun yang baru ini kita boleh benar-benar jadi orang-orang yang mengejar hatinya Tuhan, mengejar visinya Tuhan, mengejar apa yang Tuhan mau, lebih daripada apa yang kita anggap kita seek, desire, and love more than you. May we say, Holy Spirit, come and move in me. Come and do a new thing in my heart. I want more of you, and I cry for more of you. Holy Spirit, come and move in me. Kami berdoa Tuhan, biar kami benar-benar punya hati yang desire you. That if you say something, we will do it without any doubt. We will do it because we just want you more than what we think, more than what we experience. We want you more than anything, Lord. Dan biarlah kami benar-benar punya hati yang bilang, I have decided to follow Jesus. Now, if I have decided, I will let go of what's making me keluar dari Tuhan. Bapak, saat ini Tuhan, kalau misalnya ada dari kita yang ditegur, kita punya beberapa dosa, kelemahan yang kita gumuli, hal-hal yang kita love and seek and desire more than you. Tuhan boleh singkapin di dalam hati kami. Dan kami mau bawa itu Tuhan. Berikan kami kekuatan supaya kami boleh let go benar-benar di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami keberanian buat kami boleh melangkah keluar dari itu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, ampuni kami kalau kami terus melakukan itu. Tapi kami decide hari ini, kalau kami mau lakuin apa yang jadi will-nya Tuhan, kami mau desire Tuhan more than anything. Kami tolak setiap spirit of religiosity, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tolak setiap hati yang keras, setiap hati yang sombong, kami tolak di dalam nama Yesus. Bapak, kami mau mulai tahun ini dengan hati yang tulus, murni, rendah hati di hadapan Tuhan.
hati yang cuman terfokus kepada apa yang jadi isi hati Tuhan, hati yang mengejar hatinya Tuhan. Thank you Tuhan buat firman-Mu yang Tuhan juga udah samain. Kami berdoa firman itu hidup dan firman itu boleh tumbuh di dalam hati dan kehidupan kami sehingga buah-buahnya juga orang lain boleh rasakan. Thank you Bapa, segala kemuliaan buat Tuhan yang paling indah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Hi BCC family, hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together! See you soon BCC family!